Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliati, NPM 1011909. Saya di sini bersama dengan teman saya, Jejen Jainal Ahyar dan juga Irwan Padili akan menjelaskan analisa laporan keuangan PT Darya Paria Laboratoria Tbk. Di sini saya juga akan menjelaskan sejarah singkat PT Darya Paria Laboratoria Tbk. PT Darya Paria Laboratoria Tbk adalah perusahaan industri farmasi (PMDM) atau penanaman modal dalam negeri yang telah berdiri sejak tahun 1976. Selama lebih dari 40 tahun, Darya Paria terus bergerak maju untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan di Indonesia. Perseroan resmi menjadi sebuah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak penawaran umum perdana pada bulan November 1994. Pada tahun 1995, Darya Paria mengakuisisi PT Praja Pari atau Prapa dan mengembangkan bisnis secara luas melalui varian produk obat resep dan consumer health. Untuk mempermudah proses administrasi dan bisnis, Darya Paria dan juga Prava melakukan merger pada tahun 2014. Kemudian pada Juli 2014, aset dan kewajiban Prava dikonsolidasikan setelah perseroan menjadi entitas induk. PT Darya Paria Laboratoria Tbk mengoperasikan dua fasilitas pabrik yang telah memenuhi standar internasional cara pembuatan obat yang baik atau CPOB yang sesuai dengan Pharmaceutical Infection Convention dan Pharmaceutical Infection Cooperation Scheme atau PICS dan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Visi Darya Paria sendiri ialah menjadi perusahaan terbaik yang menyediakan solusi kesehatan berkualitas di Indonesia. Dan misinya adalah membangun Indonesia yang lebih sehat setiap orang di setiap waktu melalui produk dan pelayanan unggulan, bekerja sama sebagai satu keluarga atau bersatu. Jaringan usaha kegiatan Darya Paria mengoperasikan dua fasilitas manufaktur kelas dunia yang berada di Gunung Putri dan Citerep, Bogor. Keduanya memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik se-ASEAN. Kedua pabrik tersebut berfokus pada produksi produk-produk perusahaan dan juga memberikan jasa berupa toll manufacturing untuk para pelaku nasional dan multinasional, baik untuk pasar lokal ataupun ekspor. Sejalan dengan visi perusahaan dalam membangun Indonesia yang lebih sehat secara bertahap setiap orang di setiap waktu, Darya Paria selalu memproduksi produk-produk yang berkualitas tinggi dalam lini produk consumer health dan obat resepnya. Darya Paria membangun merek perusahaan yang kuat dan terpercaya dan dapat dikenal di seluruh Indonesia. Dengan melakukan upaya berupa pendekatan yang konsisten serta memelihara hubungan yang solid dengan semua pihak, perusahaan berupaya mencapai visinya untuk menjadi salah satu perusahaan dari 5 perusahaan farmasi terbesar yang ada di Indonesia. Analisa rasio keuangan PT Darya Paria Laboratoria Tbk. Berdasarkan perhitungan rasio lancar pada tahun 2017, 2018, dan 2019, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 266,21% aktiva lancar pada tahun 2017. Artinya, perusahaan mampu membayar setiap Rp100 hutang lancar dengan Rp266,21 aktiva lancar. Lalu, pada tahun 2018, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 288,89% aktiva lancar. Artinya, perusahaan mampu membayar setiap rupiah hutang lancar dengan Rp288,89 aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 291,32% aktiva lancar.
Artinya, perusahaan mampu membayar setiap Rp100 hutang lancar dengan Rp291,32 aktiva lancar. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, rasio perusahaan mengalami kenaikan sebesar 22,68%. Kenaikan sebesar 2,43%. Hal ini artinya perusahaan mampu membayar hutang lancarnya dengan jaminan aktiva lancar setiap tahun. Untuk rasio cepat, berdasarkan perhitungan pada tahun 2017, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 220,05% aktiva lancar, artinya perusahaan mampu membayar Rp100 hutang lancar dengan Rp220,05 aktiva lancar. Lalu pada tahun 2018, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan Rp221,51 aktiva lancar. Artinya, perusahaan mampu membayar Rp100 hutang lancar dengan Rp221,51 aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 215,37% aktiva lancar. Artinya, perusahaan mampu membayar Rp100 hutang lancar dengan 215,37 aktiva lancar. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, rasio perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1,46%. Sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2019, rasio perusahaan mengalami penurunan sebesar 6,14%. Semakin tinggi rasio cepat sebuah perusahaan, maka semakin baik pula posisi keuangan perusahaan tersebut. Dari hasil analisa yang sudah dilakukan, perusahaan mengalami siklus naik turun, akan tetapi siklus tersebut tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dikarenakan hal ini menyatakan bahwa perusahaan mampu membayar hutang lancar dengan aktiva lancar setiap tahunnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan analisa rasio kas pada tahun 2017, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar sebesar 102,09%. Artinya, perusahaan dapat membayar setiap Rp100 hutang lancar dengan 102,09 kas. Lalu pada tahun 2018, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar sebesar 73,49%. Artinya, perusahaan dapat membayar setiap Rp100 hutang lancar dengan Rp73,49 kas. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar sebesar 77,15%. Artinya, perusahaan dapat membayar setiap Rp100 hutang lancar dengan Rp77,15 kas. Dari hasil analisa di atas, perusahaan mengalami siklus naik turun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, rasio perusahaan mengalami penurunan sebesar 28,6%. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, rasio perusahaan mengalami kenaikan sebesar 3,66%. Penurunan rasio kas disebabkan oleh penurunan kas perusahaan. Tidak terdapat standar khusus pada rasio kas sehingga penilaiannya tergantung kebijakan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irwan Padili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Padili. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Kemampuan PT Daria Varia Laboratoria Tbk dalam mendanai kegiatan usahanya berdasarkan rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mendanai kegiatan usahanya, apakah lebih banyak menggunakan utang,
atau ekuitas. Rasio hutang yang optimal adalah jika rasio hutang kurang dari 0,5 kali atau kurang dari 50%, berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas. Dan sebaliknya, apabila rasionya lebih besar dari 0,5 kali atau lebih dari 50%, maka berarti sebagian besar aset dibiayai melalui hutang. Dari hasil perhitungan rasio hutang di atas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kurang dari 0,5 kali atau 50%, hal ini dapat berarti bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas. Berdasarkan perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas di atas, pada tahun 2017 sebesar 46,99%, dan pada tahun 2018 sebesar 40,20%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 40,11%. Artinya, pendanaan perusahaan dijamin oleh kewajiban sebesar 46,99%. Tahun 2017 sebesar 40,20%. Pada tahun 2018 serta sebesar 40,11% pada tahun 2019. Penurunan yang terjadi di setiap tahunnya merupakan hal yang baik. Selanjutnya yaitu analisis kemampuan PT Daria Varia Laboratoria Tbk dalam mengelola aktiva perusahaan berdasarkan rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan perhitungan total aset, turnover atau perputaran total aktiva, semakin tinggi rasio ini akan semakin baik. Dari hasil perhitungan di atas, perusahaan mengalami siklus naik turun. Pada tahun 2017, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 0,96%. Pada tahun 2017, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 0,96 kali dari jumlah aktiva perusahaan. Lalu pada tahun 2018, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 1,01 kali. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 0,99 kali dari jumlah aktiva perusahaan. Artinya, terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,02 kali daripada tahun 2018 dengan meningkatnya total aktiva, namun pendapatan mengalami penurunan. Berdasarkan perhitungan perputaran aset tetap di atas, pada tahun 2017 perputaran aktiva tetap sebanyak 3,38 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap menghasilkan Rp3,38 pendapatan. Pada tahun 2018, perputaran aktiva tetap sebanyak 3,54 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap menghasilkan Rp3,54 pendapatan. Sedangkan pada tahun 2019 perputaran aktiva tetap sebanyak 3,29 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap menghasilkan Rp3,29 pendapatan. Terjadi penurunan pada tahun 2019 sebanyak 0,25 kali. Namun hal ini berarti perusahaan masih mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jejen Jainal Ahyar. Baik, selanjutnya saya Jejen Jainal Ahyar akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu analisa kemampuan PT Daria Varia Laboratoria Tbk dalam menghasilkan laba berdasarkan rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif
pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Adapun rasio probabilitas tersebut berdasarkan analisa yang sudah dilakukan sebelumnya, PT Darya Varia Laboratoria Tbk net profit margin pada tahun 2017 sebesar 10,29%, pada tahun 2018 sebesar 11,80%, serta pada tahun 2019 sebesar 12,23%. Artinya, setiap Rp100 penjualan atau pendapatan turut memberikan kontribusi menghasilkan Rp10,29 laba bersih pada tahun 2017. Lalu setiap Rp100 penjualan atau pendapatan turut memberikan kontribusi menghasilkan Rp11,80 laba bersih pada tahun 2018. Dan setiap Rp100 penjualan atau pendapatan turut memberikan kontribusi menghasilkan sebesar Rp12,23 laba bersih pada tahun 2019. Net profit margin 2019 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, return on investment pada tahun 2017 sebesar 9,88%. Lalu pada tahun 2018 sebesar 11,92% dan pada tahun 2019 sebesar 12,11%. Artinya setiap Rp100 total aset turut memberikan kontribusi menghasilkan Rp9,88 laba bersih pada tahun 2017. Dan setiap Rp100 total aset turut memberikan kontribusi menghasilkan Rp11,92 laba bersih pada tahun 2018, serta setiap Rp100 total aset turut memberikan kontribusi menghasilkan Rp12,11 laba bersih pada tahun 2019. Dalam hal ini berarti return on investment pada tahun 2019 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena kontribusi total aset terhadap laba bersih di tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan kinerja dalam menghasilkan laba perusahaan. Selanjutnya, return on equity atau laba atas ekuitas. Return on equity pada tahun 2017 sebesar 14,53% dan pada tahun 2018 sebesar 16,71%, serta sebesar 16,98% pada tahun 2019. Artinya setiap Rp100 ekuitas yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba sebesar Rp14,53 pada tahun 2017. Lalu setiap Rp100 ekuitas yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba sebesar Rp16,71 pada tahun 2018, serta setiap Rp100 ekuitas yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba sebesar Rp16,98 pada tahun 2019. Terjadi peningkatan pada setiap tahunnya merupakan hal yang baik, menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam kinerja perusahaan. Selanjutnya, hasil analisis rasio keuangan PT Darya Varia Laboratoria Tbk. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan yang telah dilakukan, standar industri menjadi alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Ada beberapa hasil yang didapat, antara lain diantaranya yang pertama, current ratio atau rasio lancar, menunjukkan berapa kali aset lancar dapat membiayai hutang lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan. Standar industri rasio ini adalah sebanyak 2 kali rasio lancar. PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 sudah berada di atas standar industri, yang berarti menunjukkan kinerja keuangan perusahaan sudah bekerja dengan baik. Yang kedua, quick ratio
atau rasio cepat. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan. Standar rasio ini sebanyak 1,5 kali rasio cepat yang telah dicapai PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai 2019 berada di atas standar industri, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sudah bekerja dengan baik, walaupun penurunan pada tahun 2019 terjadi. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau jangka pendeknya dengan kas yang berbeda. Standar industri rasio kas adalah sebesar 50%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan. Rasio kas yang telah dicapai PT Daria Varia Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 berada di atas standar industri, yang menunjukkan kinerja keuangan telah bekerja dengan baik walaupun terjadi siklus naik turun. Yang keempat, debt ratio atau rasio hutang. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Semakin rendah rasio ini, maka akan semakin baik keadaan keuangan perusahaan. Standar rasio ini adalah sebesar 35%. Rasio hutang PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 berada di bawah standar industri, yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan telah bekerja dengan baik. Yang kelima, debt to equity rasio atau rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan perbandingan hutang perusahaan dengan total ekuitas. Semakin rendah rasio ini, maka akan semakin baik kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan. Standar industri pada rasio ini adalah sebesar 90% rasio yang telah dicapai oleh PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai 2019 berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan telah bekerja dengan baik. Yang keenam, total asset turnover atau perputaran total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali total aktiva perusahaan menghasilkan volume penjualan. Standar industri rasio ini adalah sebanyak 2 kali rasio perputaran total aktiva yang telah dicapai PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam hal perputaran total aktivanya masih kurang baik. Yang ketujuh, Fixed asset turnover atau perputaran aset tetap. Rasio ini digunakan untuk mengukur apakah perusahaan telah menggunakan kapasitas aktiva tetap dengan sepenuhnya atau belum. Standar industri rasio ini adalah sebanyak 5 kali rasio perputaran aset tetap yang telah dicapai PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran aktiva tetap perusahaan masih kurang baik. Yang kedelapan, net profit margin atau margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik kinerja keuangan yang dicapai perusahaan. Standar industri rasio ini adalah sebesar 20%. Margin laba bersih PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum berada pada posisi yang baik atau yang liquid. Yang kesembilan, return on investment atau pengembalian atas investasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menghitung jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Standar industri ini
adalah sebesar 30%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik pula kerja keuangan perusahaan, terutama dalam pengembalian atas investasi yang didapatnya. Pengembalian atas investasi PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa kurang baiknya kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir, yang ke-10, return on equity atau laba atas ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Standar rasio ini adalah sebesar 40%. Laba atas ekuitas PT Daria Varia Laboratoria Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019 berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba secara maksimal dari dana yang telah diberikan oleh pemegang saham, yang berarti kinerja keuangan perusahaan kurang baik. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Daria Varia Laboratoria Tbk dengan menggunakan analisis rasio keuangan, maka kami serta dengan rekan-rekan yang lain menyimpulkan beberapa capaian. Yang pertama yaitu bila dilihat berdasarkan rasio likuiditas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan liquid, artinya perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, walaupun terjadi siklus naik turun. Namun siklus tersebut tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Yang kedua, bila dilihat berdasarkan rasio solvabilitas, dapat disimpulkan bahwa komposisi hutang baik terhadap total aktiva pada ekuitas relatif aman, karena terjadinya penurunan persentase pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, bila dilihat berdasarkan rasio aktivitas, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami siklus naik turun yang menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan belum cukup efektif dalam mengelola aktivanya dan dalam menggunakan serta mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Terima kasih. Sebelumnya bila ada salah dikata, mohon dimaaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalam.